Oke, assalamualaikum teman-teman. Kita lanjut. Kita akan membahas mengenai franchise atau warabala. Warabala adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang, jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian warabala. Nah, intinya itu warabala adalah kita menjalankan usaha yang udah pasti berhasil lah. Contohnya kayak misalkan McDonald ya. Nah, ada dua subjek. Yang pertama ada franchisor, yakni pemberi warabala ya. Contohnya McDonald yang ada di Amerika, McDonald sana yang McDonald restoran yang ada di Amerika sana, manajemen pusatnya. Terus yang disebut franchise itu sebagai penerima hak warabala. Contohnya misalkan ada PT Kuning nih, membuka gerai McDonald di Jakarta dengan perjanjian franchise. Oke, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Ada diadopsi dari P18.12 ya. Kita baca dulu soalnya teman-teman. Amigos menjual franchise kepada operator di Amerika. Kontak franchise mencangkup ketentuan sebagai berikut. Ini ketentuannya. Yang pertama, franchise dikenakan franchise ya, berarti seorang penerima warabalanya ini akan dikenakan biaya awal sebesar 120.000. Dari biaya awal ini, 20.000-nya dibayar tunai ketika perjanjian ditandatangani. Nah, berarti di sini ada cash masuk 20.000 dan sisanya menerbitkan 100.000 zero interest note. Berarti di sini dia sisanya menerbitkan wesel ya, utang wesel yang akan dibayar 20.000 per tahun selama 5 tahun ke depan. Nah, berarti di sini dia dicicil teman-teman nih selama 5 tahun ke depan 20.000. Dengan present value annuitas dari cicilan 20.000 setiap tahun itu bunga pasarnya 10% dan hasilnya itu 75.816. Nah, ini jadi present value-nya ya. Kalau mau hitung berarti seperti ini. Present value rate-nya 10% ya. Terus N per-nya 5, PMT-nya 20.000 cicilannya. Dan future value-nya 0. Sama dengan 75815. Atau kalau dibuletin 75816. Udah bener ya berarti. Yang kedua, semua biaya awal yang telah diterima oleh Amigos akan dikembalikan dan kewajiban juga dibatalkan jika gagal membuka warabalanya. Oke, jadi kalau misalkan warabalanya gagal dibuka, semua biayanya itu dibalikin ya. Oke, yang ketiga, sebagai imbalan atas biaya warabala, Amigos setuju untuk. Nah, di sini Amigos setuju untuk nih memberi layanan ya. Yang pertama, membantu dalam mencari lokasi. Yang kedua, izin untuk tanah. Yang ketiga, membantu memperoleh pembiayaan dan desain bangunan. Yang keempat, mengawasi bangunan. Yang kelima, pencatatan akuntansi pajak. Dan yang keenam, memberikan saran ahli selama 5 tahun yang berkaitan dengan pelatihan karyawan, manajemen, kontrol kualitas, dan promosi. Oke. Jadi untuk semuanya ini dia menjadi satu kewajiban ya. Karena di sini dia udah disetujui oleh Amigos untuk memberikan layanan. Jadi ini udah dalam satu kontrak gitu. Udah mencakup, nggak ada biaya tambahannya. Nah, selain biaya warabala di awal, franchise juga harus membayar biaya bulanan. Nah, di sini biaya bulanan nih, atau biasa disebut royalti ya. Kepada Amigos sebesar 2% dari penjualan. Untuk perencanaan menu, inovasi resep, hak untuk membeli bahan baku, dan dari Amigos di bawah harga pasar yang berlaku. Jadi juga punya hak untuk membeli bahan baku dari Amigos di bawah harga pasar. Oke, selanjutnya manajemen Amigos memperkirakan bahwa nilai layanan yang diberikan kepada franchise pada saat kontrak berjumlah 20.000. Nah, diestimasikan berarti nih nilai layanannya itu 20.000 ya. Ini semua layanan ini diestimasikan 20.000. Franchise juga membuka lokasi mereka sesuai dengan waktu yang dijadwalkan dan
tidak ada kemungkinan terjadi kegagalan dalam pemenuhan notes receivable. Nah, jadi piutang ini resikonya itu kecil ya, atau kemungkinan pasti terjadilah, pasti terpenuhi. Oke, petunjuknya apa aja sih diminta? Nah, kita baca ya. Yang pertama, diskusikan alternatif yang dapat digunakan oleh Amigos untuk menghitungkan biaya warabala. Yang kedua, jurnal ya. Dengan asumsi 5 Januari adalah tanggal perjanjiannya. Yang kedua, warabala dijalankan 1 Juli 2019. Dan yang ketiga, penjualan untuk 6 bulan pertama sebanyak 260.000 dan biaya bulanan diakui pada 31 Desember 2019. Jadi di sini biaya bulanan atau royaltinya. Yang terakhir, dijelaskan secara singkat tentang akuntansi untuk biaya warabala yang tidak diperoleh dengan asumsi bahwa Amigos memiliki sedikit keterlibatan atau Amigos tidak memberikan layanan seperti ahli, saran ahli terkait dengan pelatihan karyawan dan sebagainya. Berarti yang ke C ini asumsi ya. Oke, yang pertama ya. Nah, yang pertama kita baca dulu keterangannya nih teman-teman. Nah, dalam hal pengakuan pendapatan, si pemilik warabala ini dia akan mengakui 2 jenis pendapatan teman-teman. Yang pertama ada pendapatan dari penjualan di awal atau biaya awalnya yang biasa disebut dengan initial franchise fee ya. Nah, berarti dalam hal ini biaya awal itu berapa? Nah, berarti ada yang ini ya, 120.000 ini adalah biaya awalnya. Dan yang kedua, ada komisi berkelanjutan atau yang disebut royalty ya, bisa disebut royalty. Berdasarkan hasil kegiatan operasional franchise. Nah, dalam hal ini dia tadi ada 2% dari penjualan bulanannya. 2% dikali penjualan. Setiap bulannya wajib 2%. Oke. Nah, terkait kasus warabala itu, biaya yang terkait dengan hak untuk menggunakan kekayaan intelektual umumnya diakui pada suatu titik. Nah, jadi teman-teman, untuk transaksi ini, layanan-layanan ini yang diberikan ini, umumnya itu diakui pada satu titik. Biasanya ketika mulai beroperasi. Saya lihat ya, di sini kan perjanjiannya itu kontraknya adalah 5 Januari ya. Tadi di sini 5 Januari kontraknya dan mulai beroperasi itu 1 Juli. Nah, berarti di 5 Januari ini kita masih menganggapnya sebagai unearned ya, atau pendapatan diterima di muka atau dianggap sebagai kewajiban. Nah, kita baru menganggap sebagai pendapatan itu pada tanggal 1 Juli 2019. Ya, bisa dilihat di sini. Jadi diakuinya itu pada saat mulai beroperasi. Nah, karena pada saat itu Francis dianggap sudah memiliki kendali penuh lah gitu. Serta dapat menerima seluruh manfaat dan resiko dari warabala itu. Selanjutnya, biaya bulanan warabala ini akan diakui sepanjang Francis masih memiliki hak atau masih mengoperasikan warabala tersebut. Jadi terkait royalti ini akan diakui gitu sepanjang masih beroperasi lainnya. Oke, sekarang